Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Mahaliterasi. Air Zubaidah meredakan dahaga para tamu Allah. Oleh Henry F. Isnaini, tanggal 2 Juli tahun 2014. Dalam ramah tamah dengan Korps Wanita Angkatan Bersenjata di Istana Negara Jakarta, tanggal 28 Desember tahun 1965, Presiden Soekarno mengatakan bahwa perempuan selalu ikut dalam setiap revolusi besar dalam sejarah manusia. Soekarno menyebut Zubaidah yang membangun aliran air ke Mekah yang dinamakan Air Zubaidah. Revolusi yang diadakan Nabi Muhammad SAW, misalnya, mengenal nama Zubaidah, kata Soekarno. Zubaidah, wafat tahun 831, adalah istri paling dicintai Harun al-Rasyid, memerintah 786-803. Harun salah satu khalifah dinasti Abbasiyah yang kerap melaksanakan haji. Dia bersama istri, anak-anak, dan para fukaha telah 9 kali naik haji. Jika tidak pergi haji, dia memberangkatkan 300 orang berhaji dengan dibekali biaya besar dan pakaian mewah. Menurut Michael Wolfe dalam Haji, karena ingin mempermudah para jemaah haji di abad-abad mendatang, Zubaidah membiayai penggalian 100 sumur di sepanjang jalur Al-Kufa di Irak Selatan sampai ke Mina di Mekah. Air merupakan kebutuhan mendasar bagi para jemaah haji di daerah yang gersang itu. Saluran itu, tulis Wolfe, abu-abu yang kelihatan usang dan terbuat dari batu serta bata melalui proses peleburan. Ini adalah saluran air yang cukup besar yang berasal dari abad ke-8. Pembuatan saluran dan sumur-sumur itu menelan biaya sebesar 1.500.000 dinar. Zubaidah merupakan sosiawan yang jarang tandingannya. Sampai sekarang saluran air itu terkenal dengan air Zubaidah, mata air Zubaidah. Tulis Huzematek, konsep wanita menurut Quran, Sunnah, dan Fikih, termuat dalam Wanita Islam Indonesia dalam kajian tekstual dan kontekstual. Selain itu, menurut Huzemah, Zubaidah membuat banyak masjid, waduk untuk irigasi, dan jembatan di wilayah Hijaz, Syam, dan Baghdad. Bahkan, dia bersama suaminya berjasa dalam rekonstruksi dan rehabilitasi Mekah. Menurut Christiaan Snack Hurgronje dalam tulisan-tulisan tentang Islam di Hindia Belanda, di waktu biasa sumber-sumber air tersebut memasok air lebih dari cukup ke kota Mekah untuk keperluan rumah tangga, mencuci pakaian, dan mandi. Persediaan air di sumur-sumur itu tidak berkurang walau lama tak turun hujan. Terkait sumber air tersebut, Dr. Dixon, wakil Inggris di Dewan Kesehatan Internasional, melaporkan mengenai ibadah haji pada 1885. Tempat-tempat penampungan air di Arafah diisi dengan air jernih dari pipa air Zubaidah dan setiap orang dengan sesuka hati boleh mengambil air dari situ dengan cuma-cuma. Tetapi oleh karena orang tidak mengambil tindakan untuk melarang mandi di tempat itu, maka airnya lalu tidak layak untuk diminum. Seorang ulama takjub dengan amal saleh Zubaidah. Dalam mimpinya, ulama itu bertanya kepada Zubaidah, "Pahala apa yang engkau terima dari Allah sebagai balasan atas amalmu membangun oase ini?" Zubaidah menjawab, "Pahalanya sudah diberikan Allah kepada rakyat yang memberikan keringat dan tenaganya untuk membangun sungai ini." Zubaidah hanyalah istri khalifah, tulis Jalaluddin Rahmat dalam The Road to Muhammad. Artinya, dia sekadar memberi perintah saja, sebenarnya, yang membangun adalah rakyat.